محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Ashabul fadilah, para kiai, para asatidzah, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Arsyad Nur, matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, amin. Al-Ustaz Abu Sujai, Ketua DKM sekaligus Ketua MUI Kecamatan Pulau Gadung, matta'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumih, serta para pengurus yayasan dan pengurus Masjid Hidayatullah, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang penuh dengan keberkahan, di waktu yang juga penuh dengan keberkahan, di tempat yang paling dicintai Allah. Maka kita bisa memastikan kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan dan orang-orang yang akan pulang membawa keberkahan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa gemar ke masjid, gemar ke tempat yang dicintai Allah, kita juga akan nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah Al-Fakir bisa bersilaturahim lagi ke tempat ini pada pembukaan majelis bulanan, ya, majelis bulanan yang diadakan di masjid yang kita cintai ini. Maka karena ini adalah pembuka daripada majelis ilmu yang senantiasa diadakan, ada baiknya Al-Fakir ingin mengangkat tema yang berkaitan dengan ilmu, supaya kita di awal-awal ini punya semangat yang baru, niat yang baru, dan mudah-mudahan kita berikan keistiqomahan juga dalam menuntut ilmu. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah lebih mulia dibandingkan makhluk yang lain, hatta dibandingkan dengan malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu menjadi statement dari Allah, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Dan di antara bukti bahwa manusia itu lebih mulia dari malaikat adalah ayat yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, dan juga di banyak-banyak surah Allah juga sampaikan kisah itu. Kisah di mana Allah bertitah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dalam banyak ayat itu Allah sampaikan. Nah, kisah pertama yang disampaikan Allah di dalam Quran adalah kisah tentang ini, Pak. Dalam surah Al-Baqarah. Kita lihat rentetan ayatnya, ya.
Sebelum Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, ada cerita yang Allah sampaikan di dalam Quran yang itu menunjukkan sebab kenapa Adam itu layak untuk dihormati. Dalam ayat yang ke-31 Allah sampaikan begini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, sesungguhnya aku akan jadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi. Apa respon malaikat? Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu familiar dengan kisah ini kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata para malaikat, mereka berargumentasi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan melakukan pertumpahan darah, sedangkan kami senantiasa memuji engkau dan senantiasa mengagungkan engkau. Jadi pada bahagian ini jamaah sekalian, malaikat ingin menunjukkan bahwa kita ini sudah soleh, gitu ya. Kita ini sudah taat, mendemonstrasikan itu kepada Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Coba lihat, apa pelajaran penting dari argumentasi malaikat ini? Jadi yang kita bisa ambil daripada penggalan ayat ini, bahwa kalau orang hanya mengandalkan ketaatan, belum cukup orang tersebut dianggap mulia. Sehingga Allah tetap menjadikan satu makhluk yang lain dibandingkan malaikat yang akan menjadi khalifah. Itu kan argumentasi yang sesungguhnya malaikat seolah-olah dengan bahasa yang sederhana, mau ngapain pakai ciptain makhluk lain, kan kita udah taat, kan gitu ceritanya. Kita sudah senantiasa mengagungkan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Kemudian apa yang diceritakan Allah dalam Quran jamaah sekalian? Coba lihat ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ada proses transfer ilmu. Allah mengajarkan ilmu kepada Adam. Asma'a kullaha, nama seluruh benda-benda yang ada di bumi, serta fungsi-fungsinya. Allah kasih ilmu. Nah, ini yang seringkali kita terlepas pandang, Pak. Kisah ini ada proses transfer ilmu dari Allah kepada Adam. Tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah sodorkan benda-benda itu kepada malaikat. Kata Allah, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, kalau kalian benar dengan ucapan kalian, coba sebutkan nama benda-benda ini semua. Bisa jawab nggak tuh kira-kira malaikat? Nggak bisa. Kenapa? Karena malaikat nggak dikasih ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang nama-nama itu. Sehingga mereka secara fair mereka mengakui, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka secara fair mengakui
kami tidak punya ilmu melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah suruh kepada Adam, wahai Adam, sebutkan nama benda-benda itu. Karena Adam sudah dikasih ilmu, maka Adam dengan mudah menjelaskan nama benda-benda itu di hadapan para malaikatnya Allah. Barulah setelah itu ada ayat yang menceritakan tentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Itu rentetannya, Pak. Jadi bukan tiba-tiba Allah suruh kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, tapi Allah mendemonstrasikan dulu, nih makhluk yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih alim daripada kamu. Maka perintah sujud itu bisa dilakukan oleh malaikat ketika mereka melihat sendiri perbedaan antara mereka dengan Adam. Akhirnya mereka mau menunjukkan sujud penghormatan kepada Adam. Apa yang membedakan antara malaikat ini dengan Adam? Karena Adam punya ilmu yang tidak diberikan Allah kepada malaikat. Nih, ini satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu bikin kita mulia, Pak. Ilmu itu bikin kita mulia. Ayat yang lain yang tadi di muqaddimah saya sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman, dan juga Allah mengangkat derajat lebih tinggi orang yang punya iman dan punya ilmu. Orang kalau punya iman sudah baik, tapi kalau dia ditambah punya ilmu, dia akan jauh lebih baik. Jamaah sekalian, kalau kita lihat perkataan yang Allah gunakan dalam ayat itu, walladzina utul ilma darajat. Darajat dalam ayat tersebut menggunakan isim jamak. Dalam tata bahasa Arab, satu perkataan yang menunjukkan tunggal itu disebut mufrad. Darajatun, ya kan? Itu mufradnya. Kalau dua itu disebut musanna. Darajatani, dua derajat. Kalau tiga dan lebih, maka dia disebut isim jamak. Darajat. Nah, apa maknanya? Maknanya orang yang punya ilmu akan lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang hanya punya iman minimal 3 derajat. Minimal, Pak. Karena jamak dalam bahasa Arab itu menunjukkan jumlah 3 dan lebih. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan jarak antara satu darajat ke darajat yang berikutnya itu menempuh perjalanan 500 tahun. Artinya orang kalau punya ilmu, dia akan lebih jauh jaraknya sejarak atau sejauh 1500 perjalanan, 1500 tahun perjalanan dibandingkan orang yang hanya punya iman saja. Itu luar biasa. Jadi jamaah sekalian, ilmu yang bisa bikin kita mulia. Makanya kalau pengen kita dimuliakan Allah, maka carilah ilmu. Ini sebagai motivasi di pembukaan taklim. Ilmu apa yang bikin kita mulia? Sesungguhnya semua ilmu itu bikin kita mulia.
semua ilmu. Bapak menguasai satu ilmu yang jarang orang kuasai, pasti Bapak akan dicari orang dan akan dimuliakan. Karena sifat ilmu itu seperti itu. Tetapi yang harus kita jadikan prioritas untuk kita cari tentunya ilmu yang bikin kita semakin dekat dan kenal dengan Allah. Ilmu yang bikin ibadah kita menjadi benar di mata Allah. Ilmu yang bisa merawat dan membersihkan hati kita. Karena hati tempat Allah melihat kita. Nah, ilmu itu yang disebut dengan ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib dituntut oleh semua individu muslim. Wajib. Makanya kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah menjadi satu kewajiban atas setiap individu muslim. Ilmu apa yang wajib dituntut? Nah, ilmu yang tadi, Pak, yang disebut ilmu fardu ain. Jadi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah seorang ulama Hadrami yang sangat familiar karyanya di Indonesia, dan juga ada qasidah yang sangat masyhur di Indonesia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Nah, itu beliau yang karang. Beliau ini menulis satu kitab yang sangat tipis, tapi di situ mengandungi banyak manfaat besar. Kitab itu namanya Sulamut Taufik. Sulamut Taufik. Nah, beliau karang kitab yang di dalam kitab itu mengandungi 3 perkara yang tadi saya sebut. Kenal Allah, benar ibadah, bersih hati, ada dalam kitab itu. Sehingga Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau menyebut dalam kitab yang beliau karang Adabul Alim wal Muta'allim, beliau mengatakan, bagi para pemula, artinya orang yang ingin kenal dengan agama, maka kitab yang harus dipelajari sebagai tangga pertama adalah 2 kitab yang beliau rekomendasikan. Apa itu? Yang pertama Sulamut Taufik, yang kedua Bidayatul Hidayah, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kalau Bidayatul Hidayah, nih kata Hadratus Syekh, kalau orang pengen ngaji jangan sampai lewatin yang pertama nih. Karena itu adalah ilmu yang penting untuk dia ketahui. Begitu jamaah sekalian. Ya. Nah, itu yang pertama. Ilmu bikin kita mulia. Hadirin jamaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, orang kalau kepengen dapat ilmu, dia harus menjaga adab-adabnya. Dan adab paling utama ketika menuntut ilmu adalah jaga niat. Bersihkan betul-betul, murnikan betul-betul niat kita dalam menuntut ilmu. Sebab orang tidak akan pernah mendapatkan hasil kalau niatnya tidak bersih, termasuk dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak, jamaah sekalian, kalau kita lihat kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari, yang disebut atau yang masyhur dikenal dengan Sahihul Bukhari, itu disebut dengan julukan Ashahul Kutubi
ba'dal Quran. Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Bapak-bapak sekalian, tahu tidak bab pertama dalam kitab itu membahas tentang apa? Atau kitab pertama dalam kitab itu bahas tentang apa? Bab pertama dalam kitab Sahihul Bukhari adalah Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu. Tapi coba cek, coba lihat hadis pertama dalam bab itu bahasnya tentang apa? Hadis pertama dalam kitab Sahihul Bukhari dalam bab permulaan wahyu ternyata bukan hadis yang menceritakan proses awal turunnya wahyu, bukan itu, Pak. Tapi hadis apa yang pertama dimulai oleh Imam Bukhari? Hadis tentang menjaga niat. Hadisnya masyhur. Innamal a'malu binniyat. Tuh, lihat. Apa kaitannya tuh hadis tersebut dengan proses penurunan wahyu? Sebetulnya nggak ada kaitan, Pak. Cuma Imam Bukhari sengaja memasukkan hadis itu sebagai pembuka kitabnya untuk mengingatkan diri dan seluruh pembaca kitab tersebut agar menjaga niat. Agar menjaga niat di awal-awal gitu. Dan kalau kita lihat kitab-kitab ulama yang lain, Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya juga dimulai dengan kitab itu, dengan hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat. Nah, makanya di awal pengajian ini atau di awal pembukaan ini saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh jamaah, jaga niat kita kalau kita lagi ngaji. Murnikan hanya mencari ridha Allah, murnikan hanya untuk mencari ilmu, bukan untuk yang lain. Karena nggak enak, karena pengen dapat sarapan. Ada sarapannya nggak nih? Ada ya? Pokoknya macam-macam yang tidak karena Allah itu dibersihkan. Ya kalau misalkan habis ngaji dapat sarapan, alhamdulillah. Tapi niat awalnya biar murni, Pak. Lihat bagaimana para ulama itu menjaga kemurnian niat, sehingga kemudian Allah langgengkan hasil karyanya. Ada seorang ulama yang namanya Al-Imam Al-Mawardi. Al-Imam Al-Mawardi. Beliau ini adalah faqih Syafi'i, orang yang alim dalam bidang fikih mazhab Syafi'i. Karyanya banyak, Pak. Dan yang paling terkenal, yang paling fenomenal yang beliau buat itu ada kitabnya yang disebut, yang diberikan nama Al-Ahkamus Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu kitab apa? Itu kitab membahas tentang hukum bernegara atau tata negara, bagaimana mengurus sebuah negara. Itu di situ diatur, Pak. Pada zaman Orde Baru itu kitab nggak boleh beredar, dibredel. Kenapa? Karena banyak kebijakan-kebijakan pemerintah zaman itu yang bertentangan dengan isi kitab tersebut, ya. Jadi dianggap kalau kitab ini disebarkan, ini jadi ancaman gitu ya. Kalau dalam istilah zaman itu subversif, maka nggak boleh diedarkan tuh kitab. Setelah reformasi bebas. Makanya kitab itu nggak terlalu populer di Indonesia karena sejarah politik juga mempengaruhi. Nah, jamaah sekalian, tahu tidak? Itu kitab-kitabnya Imam Mawardi nggak pernah dicetak ketika penulisnya masih hidup. Jadi Imam Mawardi ketika beliau sudah tulis kitab, naskahnya disimpan, Pak. Nggak dicetak, disimpan. Kemudian setelah dia tulis banyak kitab, banyak naskah, dia pesan sama teman dekatnya,
Kata Imam Mawardi kepada temannya, saya sudah menulis beberapa naskah kitab. Saya simpan di tempat ini. Nanti ketika saya sedang menghadapi sakaratul maut, tolong kamu dampingi saya. Pegang tangan saya. Seandainya pegangan tanganku melepaskan pegangan tanganmu, itu pertanda bahwa Allah menerima apa yang saya sudah lakukan. Maka silahkan kamu cetak, silahkan kamu edarkan ke orang. Tapi kalau seandainya ketika nanti aku menghadapi sakaratul maut, tanganku menggenggam erat tanganmu, tidak aku lepaskan, itu tandanya Allah tidak menerima apa yang aku sudah lakukan. Maka kamu tidak perlu cetak kitab-kitab itu. Kamu tidak perlu edarkan kitab itu. Kamu bakar, kamu buang saja. Coba. Kenapa Imam Mawardi tidak mau mencetak kitabnya ketika beliau masih hidup? Beliau nggak mau niatnya itu tercemari oleh pujian orang, Pak. Karena bisa dimungkinkan ketika kitab itu sudah dicetak, dibaca orang, orang kagum, orang puji, pujian itu kita didengar oleh penulisnya, bikin jadi bangga, bikin jadi hatinya itu merasa ujub dan lain sebagainya. Itu bisa merusak hati. Maka Imam Mawardi lebih kepengen selamat niatnya dibandingkan kemasyhuran namanya. Beda gak sama orang sekarang? Orang sekarang kepengennya masyhur. Orang sekarang kepengennya populer, viral. Kalau gak viral, gak keren. Sehingga Masya Allah, banyak karya-karya yang dihasilkan oleh ulama-ulama kontemporer atau penulis-penulis kontemporer baru di launching bulan depan orang nggak lagi baca, nggak kekal, nggak abadi dia punya karya. Kenapa? Itu sangat dipengaruhi oleh keikhlasan. Imam Ghazali meninggalnya udah ratusan tahun yang lalu, Pak. Imam Nawawi meninggalnya udah ratusan tahun yang lalu, tapi karyanya masih kita baca sampai hari ini. Kenapa begitu? Karena mereka menjaga keikhlasan niat. Nah, itu yang kedua, jaga keikhlasan niat dalam menuntut ilmu. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, orang kalau punya ilmu itu punya tanda. Tandanya orang berilmu bukan dia hafal banyak matan, bukan dia hafal banyak ayat atau hadis. Itu bukan indikator utama. Tapi orang kalau punya ilmu, tandanya adalah dia punya rasa takut. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan itu? Dari ayat Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, nah, itu pakai adatul hasr. Sesungguhnya, atau orang dulu nerjemahinnya hanya saja, gitu ya. Innama, kalau udah pakai innama artinya nggak ada yang lain tuh. Innama sama seperti ayat tentang zakat, Pak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab sampai akhir ayat. Jadi asnaf zakat atau mustahik zakat itu dibatasi hanya 8 asnaf, nggak boleh lebih. Di awalnya Allah pakai innama, artinya hanya mereka saja. Nah, ayat yang membicarakan tentang indikator ulama itu atau indikator orang yang punya takut itu juga menggunakan
Perkataan yang sama, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang yang punya ilmu, mereka yang akan takut kepada Allah. Walaupun dia tidak pakai imamah, walaupun dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai sorban, kalau dia punya rasa takut, maka itulah ulama. Sebaliknya, kalau orang hanya memakai atribut ulama tapi dia tidak punya rasa takut, maka dia bukan ulama. Kita jangan sampai tertipu dengan bungkusan, Pak. Jangan tertipu sama penampilan. Tahun 2000-an itu marak yang namanya pemburu hantu. Tahun 2000-an, sekarang udah kurang laku. Pemburu hantu waktu itu ditayangin di televisi kan. Ada program acaranya tuh. Coba lihat penampilan pemburu hantu sama nggak sama ustadz sama kiai? Pakai apaan? Pakai gamis, pakai imamah, pakai sorban, pegang tasbih. Tapi pemburu hantu. Dukun ada juga yang begitu penampilannya. Apa yang sekarang Pak yang lagi viral nih? Tahu nggak? Film yang dibikin sama orang Malaysia. Nonton berarti. Walid. Judul filmnya ataupun judul ceritanya itu bid'ah. Jadi digambarkan ada tokoh dalam satu kumpulan keagamaan, kalau kita bilang tarekat kali ya gitu ya. Tapi tarekat yang sesat. Jadi ditampilkan dengan pakaian keulamaan. Dan itu memang ada hakikatnya seperti itu. Ada orang yang menggunakan agama untuk menipu orang lain, maka dia bukan ulama walaupun pakai atribut ulama. Makanya indikator ulama itu bukan pada pakaian ataupun penampilannya, tetapi sejauh mana dia punya rasa takut. Tuh, jamaah sekalian. Hadirin jamaah sekalian, ada diceritakan ada seorang ulama yang namanya Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin ini salah seorang ulama yang juga gurunya Imam Bukhari. Dia punya kitab yang sangat terkenal, yaitu tentang tafsir mimpi atau takwil mimpi. Jadi mimpi itu emang bisa ditakwilin Pak, ada ilmunya. Karena dalam Quran juga itu ada cerita yang mana ada seorang nabi yang bisa menakwilkan mimpi. Nabi siapa itu? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia bisa takwil mimpi. Dari mana dia dapat ilmu itu? Dari bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub juga menguasai ilmu itu. Dan terus ilmu itu turun ke generasi di bawahnya, termasuk ke generasi para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang alim dalam bidang takwil mimpi? Yaitu seorang sahabat wanita yang namanya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini salah seorang ulama ataupun sahabat yang alim dalam bidang takwil mimpi. Dan itu turun terus sampai kepada Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Nah, beliau ini diceritakan nih, kalau betul-betul ulama kayak begini sikapnya. Jadi satu ketika Imam Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, beliau ini kepengen dagang, Pak. Dia kepengen punya usaha. Ya. Jadi ustadz, kiai, ulama emang kudu begitu. Kudu punya apa? Kudu punya usaha juga. Supaya jangan ngarep dari orang, ngarep dari umat. Giliran gak dikasih amplop ngambek. Nah,
itu nanti bisa mempengaruhi keikhlasan. Kalau dia punya usaha, dia nggak ngarep yang itu. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya sudah, memang suatu tugasnya dia. Nah jamaah sekalian, satu hari dia ini pengen punya usaha dan dia perlu modal. Dia pinjam uang. Ketika sudah dapat uangnya, uang itu dibelikan sama dia minyak zaitun. Dia pengen jualan minyak zaitun. Dibeli minyaknya, dikirim ke rumahnya sampai itu minyak. Ada beberapa tong minyak zaitun. Kemudian ketika dia pengen buka satu persatu minyak itu, mau ditaruh di tempat yang lebih kecil lagi. Nah, salah satu tong itu dibuka. Ketika dibuka bau bangke, Pak. Ketika dibuka itu minyak dari tongnya, itu bau bangke. Kok bau bangke nih? Ternyata setelah dibuka, di tong tersebut ada bangkainya. Ada bangkai. Kemudian apa yang beliau lakukan? Tongnya itu dan minyaknya dibuang. Kenapa? Karena kalau benda cair kejatuhan najis, maka dia menjadi mutanajjis. Kan gitu. Barang yang najis atau yang terkena najis sehingga berubah sifatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Barang najis nggak boleh dijual, nggak sah. Akhirnya dibuang tuh satu tong, dibuang. Kemudian Ibnu Sirin beliau berpikir lagi, loh, sebentar, ini bisa ada bangke di salah satu tong, kapan masuknya? Kan tongnya rapet, Pak. Kapan masuknya di bangke? Berarti ini binatang sampai dia mati dan jadi bangkai jatuh sewaktu pemprosesan minyak. Ya. Jadi sebelum masuk ke tong-tong itu kan minyaknya diproses di tempat yang lebih besar. Kemungkinan binatang ini masuk dan mati ketika dalam proses itu, sehingga ketika dimasukkan ke tong-tongnya, dia masuk ke tong yang ini. Tetapi bisa jadi ini binatang sudah mati sewaktu diproses pada proses sebelumnya. Jadi kalau begitu, kata dia, ini berarti minyak-minyak yang lain kemungkinan udah kena juga, kan gitu. Apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Sirin, itu minyak semua yang udah dia beli dibuang, Pak. Dibuang semuanya. Kenapa? Dia tidak mau menjual barang kepada orang yang sudah terkena najis. Coba. Rugi nggak tuh jadinya? Rugi. Duitnya minjem, belum jual, udah habis barangnya dibuang-buangin gara-gara najis yang tadi. Dia sanggup menanggung kerugian, jangan sampai dia melakukan kecurangan kepada orang. Kan bisa jadi, Pak. Orang kan kalau dagang pengennya untung aja, ya kan? Orang nggak tahu, ya kan? Orang nggak tahu. Yang tong yang lain kan nggak bau, nggak ada najisnya, udah jual aja. Beliau nggak mau. Apa yang mendorong dia bisa bersikap seperti itu? Sifat waro yang ada pada dirinya. Dan sifat waro itu menunjukkan bahwa orang tersebut punya rasa takut kepada Allah. Lalu apa yang terjadi ketika minyaknya udah dibuang, dia nggak bisa jualan? Yang minjemin duit nagih, Pak. Mana uangnya? Kamu bilang mau bayar tanggal sekian, nggak bisa dibayar. Kenapa? Dia nggak bisa jualan.
Apa yang terjadi? Dilaporkan ke Tuan Qadhi. Tuan Qadhi memutuskan Imam Ibnu Sirin harus dihukum penjara. Masuk penjara, Pak, karena tidak bisa bayar utang, karena memang barang dagangannya nggak bisa dijual. Di penjara, coba. Sampai di penjara, sipirnya kenal, kaget. Nah, kok ini ada ulama masuk penjara? Ini sipirnya ngaji juga nih sama Imam Ibnu Sirin. Tuan guru, kenapa Anda di sini? Nggak pantas Anda itu berada di penjara ini. Diceritakan apa yang membuat dia itu di penjara. Kata sipirnya, Tuan guru, Anda tidak layak berada di tempat ini. Kalau Anda mau, kalau tiba malam hari, silahkan Anda pulang. Anda tidur di rumah. Jangan tidur di sini, nggak pantas. Nanti pagi-pagi datang lagi kemari. Diajarin gitu, Pak, sama sipirnya. Kalau kita jadi narapidana ditawarin gitu, kira-kira mau nggak? Pulang aja, Pak, pulang gitu ya. Ntar pokoknya saya laporin, ada dah pokoknya. Apa kata Imam Ibnu Sirin? Saya tidak mau. Saya sudah diputuskan bahwa saya harus masuk penjara. Saya tidak mau bermaksiat, berkhianat kepada pemerintah ataupun Tuan Qadhi yang sudah memutuskan hukum ini. Coba tuh. Ini ulama, Pak. Ulama model yang begini nih, yang memang disebut ulama. Jadi kalau cuma ulama itu bisa dipengaruhi oleh uang, walaupun alim, walaupun titelnya banyak, dia bukan ulama. Ada Pak Kiai ini, amplop dah. Wow, tadinya galak banget, Pak, galak banget. Giliran udah kena yang begituan, kicep. Seolah-olah taring yang kehilangan macan yang kehilangan taringnya gitu. Fenomenanya ada setiap zaman, ulama-ulama yang bisa dipengaruhi, yang bisa dibeli. Artinya apa, jamaah sekalian? Kalau kita kepengen menilai sejauh mana ilmu itu membentuk karakter diri kita, lihat sejauh mana rasa takut itu ada pada diri kita. Ini nggak mesti ustadz, nggak mesti ulama yang bisa pakai penilaian ini. Kita sebagai orang awam, yang kita juga ngaji, Pak. Kita ngaji sama guru-guru kita. Lihat sejauh mana kita punya rasa takut. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah, maka sesungguhnya ngaji kita tidak berhasil membentuk akhlak, tidak berhasil membentuk pribadi kita sebagai seorang muslim. Itu jamaah sekalian. Jadi orang tidak akan pernah menjadi orang yang bertakwa kalau tidak punya rasa takut. Rasa takut itu bisa muncul pada diri seseorang ketika dia punya ilmu. Ketika dia punya ilmu, dia punya pengetahuan. Jadi kalau dia tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa takut? Hadirin jamaah sekalian, anak kecil yang belum bisa jalan, yang masih merangkak jalannya, kalau ada macan di depan, kira-kira dia kabur atau enggak? Anak kecil? Enggak. Disamperin tuh macan, ya enggak? Lucu dianggapnya. Kenapa anak kecil yang belum bisa jalan enggak lari ketika ada macan? Karena dia enggak punya pengetahuan bahwa macan itu binatang buas. Tapi kalau kita ketemu macan di jalanan, kabur, Pak. Kenapa? Karena kita punya pengetahuan. Orang enggak bakalan bisa takut kalau enggak punya ilmu. Betul? Nah, jamaah sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, sebagai bekal pertama dalam pemulasan taklim ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ada sesi pertanyaan enggak?
Ya, hadirin jamaah sekalian, barusan saja kita mendapatkan ilmu, tentunya ada beberapa poin nanti yang perlu kita simpulkan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan oleh guru kita. Mungkin dari kiri atau kanan. Saya ibu-ibu yang makinya dulu. Gimana? Mungkin terkesima kali dengan ceritanya, gitu ya. Jadi memang ada beberapa poin tadi ya, untuk di dalam menuntut ilmu. Yang pertama mungkin harus diluruskan niat kita kembali, ya, agar apa yang kita lakukan itu benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi yaitu ilmu yang mana yang menjadi prioritas ya guru ya. Yaitu ilmu yang di situ kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita menjadi baik, menjadi sempurna. Itu mungkin kalau bisa disimpulkan dalam 3 hal. Pertama ilmu tauhid, yang kedua yaitu ilmu fikih, yang ketiga yang mendekatkan diri yaitu dan menjadikan kita Allah ridho ataupun kita ridho juga kepada Allah, yaitu ilmu tasawuf. Nah yang terakhir itu adalah bagaimana ilmu itu yang dikatakan orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang sesungguhnya dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu kesimpulannya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan. Dan tadi guru kita manggil saya ketua DKM, bukan guru. Bukan ya? Bukan ketua DKM. Bukan ya, salah. Takutnya nanti ketua DKM gitu ya. Gitu ya. Saya ya, karena di sini yayasan saya sebagai pembina juga bersama guru kita kayak Muhammad Hasan Nur. Gitu. Jadi ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Pengurusnya ada beberapa orang yang hadir di sini. Gitu. Ketuanya mungkin lagi ada urusan gitu. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup. Kalau sudah kita tutup, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan guru-guru kita semua dapat sehat walafiat dan bisa mengangkat ilmunya kepada kita semua. Dan kita juga bermohon agar kiranya Allah panjangkan umur kita dan dapat berjumpa lagi, bertemu lagi dalam majelis taklim akad yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.